Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Usman dengan nomor pokok mahasiswa 222165128. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh Harga Kuota Internet Tiap Bulan Terhadap Uang Saku Mahasiswa Universitas Siliwangi Angkatan 2022. Langsung saja yang pertama kita ke pendahuluan. Paket internet berbasis kuota adalah penawaran layanan internet yang berbasis volume yang dapat diakses melalui jaringan operator seluler yang menawarkan paket tersebut dengan berbagai pilihan kuota yang berbeda untuk masing-masing produk. Terkadang dalam pembelian paket internet tersedia bermacam-macam kuota. Namun, kuota tersebut hanya berlaku sesuai jenisnya. Misalkan, kuota malam akan berfungsi pada malam hari untuk menggantikan kuota utama, sehingga kuota utama tidak berkurang. Dengan adanya paket internet berbasis kuota ini, bisa saja menjadi murah untuk sebagian penggunanya. Misalkan, yang senang mengunduh file tentu akan mendapatkan harga internet yang murah dibandingkan jika menggunakan kuota utama atau reguler. Selain itu, paket internet berbasis kuota juga berfungsi untuk para mahasiswa sebagai penghubung untuk mengerjakan tugas, Zoom meeting, serta hal lainnya yang memerlukan internet. Paket internet berbasis kuota juga memiliki berbagai jumlah tertentu, mulai dari KB, MB, dan yang paling besar adalah GB. Dan harga serta jumlah di setiap kartu yang dipakai itu berbeda-beda. Yang seterusnya itu kajian pustaka. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking, yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Menurut Rahmadi, 2003, dalam mode pembelajaran internet, mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Menurut Strauss L. Ansari, 2003, internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang bisa diakses oleh seluruh jaringan komputer. Yang seterusnya itu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei explanatory. Survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan explanatory adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hasil penelitian yang sudah ada. Sehingga survei explanatory ialah metode yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Yang seterusnya itu analisis dan hasil penelitian. Pengeluaran untuk kuota internet menduduki angka paling tinggi sebesar 45%, diikuti pengeluaran untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari dengan besaran 16%. Kemudian, uang saku juga habis untuk membeli pakaian dan aksesoris sebanyak 10%. Kita masuk ke pembahasan. Perubahan yang cukup signifikan dari cara para pelajar, mahasiswa menggunakan uang sakunya selama sebulan. Pengeluaran terbesar mahasiswa per bulan pada masa sebelum pandemi didominasi oleh biaya makan dan minum sehari-hari. Namun, di masa pandemi, pos pengeluaran terbesar mereka adalah pulsa dan kuota internet. Jadi, kuota internet adalah batasan penggunaan internet pada jangka waktu tertentu
Misalnya, jika Anda membeli kuota internet sebesar 10 GB selama 1 bulan, maka akses internet yang bisa Anda gunakan selama 1 bulan tersebut hanyalah 10 GB dalam 1 bulan. Yang selanjutnya itu kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil pembahasan tentang pengaruh pendapatan dan harga paket terhadap permintaan internet mahasiswa dapat disimpulkan sebagai berikut. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan internet. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi permintaan yang harga paket internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan internet. Artinya, semakin tinggi harga paket internet, maka semakin tinggi permintaan internet. Hal ini terjadi karena internet merupakan barang given, sehingga bertentangan dengan hukum permintaan. Yang seterusnya itu saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh, maka ada beberapa saran yang bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Faktor edukasi seperti pencarian sumber-sumber referensi yang mendukung di dalam pembelajaran hendaknya diprioritaskan utama dalam menggunakan internet, sehingga pengguna internet berdampak positif dalam mendukung seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa di bangku kuliah. Dalam melakukan pemberian kuota internet, hendaknya mahasiswa menyesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki mahasiswa. Jika pendapatan yang dimiliki mahasiswa tidak sesuai dengan harga paket internet, maka mahasiswa dapat mengambil alternatif lain, yaitu dengan cara menggunakan fasilitas Wi-Fi yang telah disediakan oleh pihak universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.